Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi ceramah kali ini akan saya paparkan yaitu adab sholat dan hikmahnya. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Semoga dapat diterima dan menambah wawasan dan pengetahuan. Banyak yang menjalankan sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban atau ibaratnya anak sekolah atau karyawan perusahaan sekedar absen semata, tanpa mengetahui penting dan hikmahnya. Sholat senantiasa menjadikan jiwa kita tenang dan kokoh. Inilah rahasia mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Bilal, "Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dalam Islam, sholat menempati kedudukan yang tidak dapat ditandingi oleh ibadah lainnya. Selain termasuk rukun Islam, yang berarti tiang agama, sholat juga termasuk ibadah yang pertama diwajibkan Allah kepada Nabi Muhammad ketika Mi'raj. Sholat berasal dari bahasa Arab yang artinya doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah ibadah yang dimulai dengan bacaan takbiratul ihram dan diakhiri dengan mengucap salam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Sholat secara bahasa bermakna doa. Pemaknaan semacam ini dapat kita simak pada ayat Quran Surah At-Taubah ayat 9. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Adapun secara istilah, Syekh Muhammad bin Qasim Al-Gharabili dalam kitab Fathul Qarib, syarat-syarat wajib sholat. Para ulama membagi syarat sholat menjadi dua macam. Pertama syarat wajib, dan yang kedua syarat sah. Syarat wajib adalah syarat yang menyebabkan seseorang wajib melaksanakan sholat. Sedangkan syarat sah adalah syarat yang menjadikan sholat seseorang diterima secara syar'ah. Di samping adanya kriteria lain, seperti rukun. Syarat wajib sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama itu Islam. Yang kedua balik adalah seseorang yang telah sampai umumnya 15 tahun Hijriah atau sudah mendapatkan satu tanda baik dengan inzal atau mimpi basah bagi laki-laki atau perempuan, dan datang haid khusus bagi perempuan. Anak-anak yang balik tidak dikenakan kewajiban sholat berdasarkan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, berakal. Orang gila, orang kurang akal atau ma'tuh dan sejenisnya seperti penyakit sawan atau ayan yang sedang kambuh tidak diwajibkan sholat. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Yang kelima, sampai dakwah. Yang keenam, sejahtera anggota. Maka tidak wajib sholat bagi orang yang dilahirkan dalam keadaan buta dan tuli. Adapun syarat-syarat sah sholat. Yang pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Menutup aurat. Mengetahui masuknya waktu sholat. Menghadap kiblat atau ke Ka'bah. Nah, macam-macam sholat wajib dan sunnah nih. Yang pertama itu macam-macam sholat wajib. Sholat isya, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib. Macam-macam sholat sunnah. Sholat sunnah tahajud adalah sholat yang dikerjakan pada waktu tengah malam, di antara sholat isya dan sholat subuh setelah bangun tidur. Sholat duha, sholat yang dilakukan pada pagi hari setelah naik matahari, ukuran segala pada pandangan mata. Sholat istihara adalah sholat yang tujuannya adalah untuk mendapatkan kebaikan harian atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan pilihan hidup, baik yang terdiri dari dua hal atau perkara maupun lebih dari dua. Adapun keutamaan menjalankan sholat 5 waktu. Yang pertama, mengingat Allah, menjadi penolong, mencegah perbuatan keji dan mungkar, penghapus dosa, bentuk syukur kepada Allah, amalan utama, penghapus semua kesalahan,
dan cahaya di hari kiamat. Adapun keutamaan yang akan didapatkan bagi hambanya yang segera melaksanakan sholat tanpa menunda-nundanya. Yang pertama, Allah lebih mencintai perbuatan sholat tepat waktu, melebihi berbakti kepada orang tua dan pergi berjihad. 2. Mendapatkan tempat di surga. 3. Diampuni dosa-dosanya seperti daun yang berguguran. Yang keempat, pahala kebaikan yang amat besar. Kelima, mendapat 9 macam kemuliaan. Nah, inilah keutamaan sholat berdasarkan hadis-hadis. Yang pertama itu sebagai penghibur jiwa. Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyujuk hatiku dalam ibadah sholat. Yang kedua, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga, penolong. Hadis tentang sholat lainnya mengenai pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 45, berfirman, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kebaikan yang banyak. Artinya siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Yang kelima, penggugur dosa. Bagaimana pendapatmu jika di depan pintu rumahmu ada sungai, lalu engkau mandi sehari 5 kali? Apakah tersisa kotoran di badannya? Para sahabat menjawab, artinya tidak akan tersisa kotoran sedikit pun di badannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya itu adalah permisalan untuk sholat 5 waktu. Dengan sholat 5 waktu, Allah Ta'ala menghapus dosa-dosa kecil. Kesimpulan yang dapat diambil dari adab sholat dan hikmahnya ini adalah sholatlah kalian sebelum kalian disolatkan.